Pemahaman dasar keselamatan dan risiko di industri migas. Outline, karakteristik kegiatan operasi di industri migas upstream, midstream, downstream, identifikasi potensi bahaya hazard sources dalam aktivitas produksi dan pengolahan migas, prinsip dasar manajemen risiko ketiga risk likelihood kali consequence, peran HAZOP dalam sistem manajemen keselamatan. Tujuan, menjelaskan karakteristik kegiatan operasi migas upstream, midstream, downstream, mengidentifikasi potensi bahaya dalam aktivitas produksi dan pengolahan migas, memahami prinsip dasar manajemen risiko ketiga risk likelihood consequence, menjelaskan peran HAZOP dalam sistem manajemen keselamatan proses, mengintegrasikan konsep keselamatan dan manajemen risiko dalam operasional migas. Karakteristik kegiatan operasi di industri migas. Gambaran umum industri migas. Industri minyak dan gas bumi migas merupakan rantai proses kompleks yang mencakup kegiatan eksplorasi, produksi, pengolahan, transportasi, hingga distribusi energi. Setiap tahap memiliki karakteristik teknis, risiko, serta kebutuhan pengendalian keselamatan yang berbeda. Secara umum, rantai aktivitas migas terbagi menjadi 3 sektor utama, upstream, midstream, dan downstream, yang saling terintegrasi dan berpengaruh terhadap keselamatan proses. Sektor upstream, eksplorasi dan produksi. Tahap upstream mencakup eksplorasi, pengeboran, dan produksi minyak serta gas mentah. Lingkup kegiatan meliputi survei geologi, pemboran sumur, dan pengangkatan fluida dari reservoir. Risiko utama berasal dari tekanan tinggi, gas mudah terbakar, dan kondisi lingkungan ekstrem. Pengendalian K3 difokuskan pada integritas sumur well integrity, pencegahan blowout, serta manajemen bahan kimia pengeboran. Sektor midstream transportasi dan penyimpanan. Sektor midstream berperan dalam pengangkutan dan penyimpanan hasil produksi. Aktivitas utamanya meliputi transportasi melalui pipa, kapal tanker, atau truk tangki, serta fasilitas penyimpanan storage terminal. Potensi risiko yang dihadapi meliputi kebocoran pipa, ledakan akibat tekanan berlebih, serta paparan gas beracun. Sistem monitoring tekanan, deteksi kebocoran, dan inspeksi rutin menjadi kunci pengendalian keselamatan di tahap ini. Sektor downstream, pengolahan dan distribusi. Tahap downstream mencakup proses pemurnian refining, distribusi produk energi, hingga pemasaran kepada konsumen akhir. Risiko keselamatan meningkat karena adanya proses kimia bertekanan dan bertemperatur tinggi, serta penanganan produk mudah terbakar seperti bensin dan LPG. Penerapan proses safety management (PSM) dan pemeliharaan peralatan kritikal menjadi elemen penting untuk mencegah insiden besar. Identifikasi potensi bahaya hazard sources dalam aktivitas produksi dan pengolahan migas. Konsep dasar potensi bahaya di industri migas. Identifikasi potensi bahaya merupakan langkah awal dalam manajemen risiko K3 di industri migas. Setiap aktivitas mengandung potensi kejadian tak diinginkan akibat bahan, energi, atau kondisi proses. Contoh sumber bahaya, energi mekanik dan tekanan tinggi, gas dan cairan mudah terbakar, zat kimia korosif atau beracun, lingkungan kerja ekstrem panas, bising, confined space. Tujuannya adalah mengenali sumber bahaya sebelum memicu insiden. Bahaya fisik dalam aktivasi terbaru. Bahaya fisik sering muncul pada tahap pengeboran dan pengolahan migas karena penggunaan energi besar dan peralatan bertekanan tinggi. Contoh, tekanan fluida yang dapat menyebabkan ledakan atau semburan, suhu tinggi pada unit pemrosesan, bising dari kompresor dan pompa, getaran alat berat dan rotasi peralatan. Penilaian rutin terhadap integritas peralatan serta pemeliharaan preventif menjadi kunci pengendalian.
Bahaya kimia dan biologis. Zat kimia digunakan secara luas pada proses produksi, transportasi, dan pengolahan migas. Paparan berlebih dapat menimbulkan risiko kesehatan akut maupun kronis. Contoh bahaya kimia, hidrogen sulfida H2S yang bersifat racun, gas hidrokarbon yang mudah terbakar, pelarut dan bahan korosif seperti asam kuat. Selain itu, kondisi lembab dan tertutup dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme yang menimbulkan infeksi atau kontaminasi. Bahaya faktor ergonomi dan psikososial. Selain faktor teknis, bahaya yang bersumber dari manusia juga berpengaruh. Contoh bahaya ergonomi dan psikososial. Posisi kerja tidak alami dalam waktu lama, kelelahan akibat kerja shift, dan beban tinggi, kurangnya komunikasi dan tekanan kerja di lingkungan berisiko. Pendekatan K3 modern menekankan keseimbangan antara pengendalian teknis dan pengelolaan faktor manusia untuk menjaga kinerja keselamatan. Prinsip dasar manajemen risiko K3. Konsep dasar risiko K3, dalam konteks K3, risiko diartikan sebagai kombinasi antara peluang terjadinya kejadian berbahaya dan tingkat keparahan akibatnya. Rumus sederhananya, risk likelihood consequence, artinya, risiko tinggi bisa disebabkan oleh kejadian yang sering terjadi, akibat yang parah, atau keduanya. Tujuan utama manajemen risiko adalah memastikan setiap potensi bahaya dikelola hingga berada pada tingkat yang dapat diterima acceptable risk. Elemen utama manajemen risiko K3 terdiri dari beberapa tahap berurutan yang saling terkait. Identifikasi bahaya, mengenali potensi sumber risiko, penilaian risiko, menentukan tingkat kemungkinan dan dampak, pengendalian risiko, menetapkan langkah pencegahan dan mitigasi, monitoring dan review, mengevaluasi efektivitas pengendalian. Pendekatan ini bersifat siklus, artinya proses terus diperbarui sesuai perubahan kondisi operasional. Penilaian risiko risk assessment. Tahap ini melibatkan proses kuantitatif maupun kualitatif untuk menentukan tingkat risiko. Parameter utama, likelihood kemungkinan, seberapa sering kejadian dapat terjadi, consequence dampak, seberapa besar kerugian, cedera, atau gangguan yang timbul. Hasil penilaian biasanya dipetakan ke dalam matriks risiko, membantu menentukan prioritas tindakan dan sumber daya yang diperlukan. Hierarki pengendalian risiko. Setelah risiko dinilai, pengendalian dilakukan dengan prinsip hierarki. Eliminasi menghilangkan sumber bahaya, substitusi mengganti bahan atau proses yang lebih aman, rekayasa teknik engineering control, administratif prosedur, pelatihan, izin kerja, alat pelindung diri APD. Pendekatan ini memastikan pengendalian dilakukan mulai dari tingkat paling efektif hingga paling akhir APD sebagai lapisan terakhir. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Manajemen risiko bukan proses sekali jalan. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan pengendalian tetap relevan dan efektif. Beberapa kegiatan penting, audit internal K3, analisis insiden dan near miss, pelaporan kondisi tidak aman, pembaruan data risiko saat ada perubahan proses. Prinsip continuous improvement menjamin sistem keselamatan selalu berkembang mengikuti dinamika operasi migas. Peran HAZOP dalam sistem manajemen keselamatan. HAZOP sebagai alat analisis keselamatan proses. HAZOP Hazard and Operability Study berfungsi sebagai metode utama untuk menilai potensi bahaya dalam sistem proses industri migas. Prinsipnya adalah mengidentifikasi deviasi dari kondisi operasi normal yang dapat memicu kecelakaan atau gangguan operasional. Peran utamanya, menjamin rancangan proses aman sebelum dioperasikan, mengidentifikasi titik rawan kegagalan sistem, menyediakan dasar teknis bagi keputusan pengendalian risiko. Peran HAZOP dalam pencegahan insiden proses.
HAZOP berperan sebagai alat pencegahan dini sebelum kejadian berisiko muncul, dengan menganalisis skenario apa yang terjadi jika potensi insiden dapat diidentifikasi lebih awal. Beberapa manfaat utama: mendeteksi penyimpangan tekanan, suhu, aliran, atau reaksi kimia, mencegah kebocoran, ledakan, dan pelepasan zat berbahaya, menentukan kebutuhan sistem pengaman seperti interlock atau relief valve. HAZOP dalam siklus manajemen risiko K3, HAZOP terintegrasi dalam seluruh tahapan manajemen risiko proses, identifikasi bahaya, mengenali deviasi operasi yang berpotensi berbahaya, penilaian risiko, mengevaluasi kemungkinan dan dampak deviasi, pengendalian, menghasilkan rekomendasi teknis dan prosedural, evaluasi ulang, memastikan efektivitas pengendalian setelah diterapkan. Dengan demikian, HAZOP memperkuat pendekatan sistematis terhadap keselamatan proses.